Judi online belakangan ini menjadi sorotan di tengah masyarakat modern, dengan pertumbuhan pesat platform-platform daring yang menawarkan berbagai jenis permainan taruhan. Akses yang mudah dari judi online membuatnya semakin populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini juga terjadi pada seorang perwira TNI yang diduga melakukan judi online hingga menghabiskan uang 876 juta rupiah dari uang kesatuannya. Lantas apa penyebab orang melakukan judi online dari sudut pandang sosiologi? Dari kacamata sosiologi itu ada beberapa sebenarnya faktor yang bisa menjawabkan seperti itu. Apakah faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Nah, di sini saya melihat yang pertama adalah tentang perubahan dan nilai budaya. Perubahan sosial yang dimaksud di sini bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih itu memudahkan setiap individu itu untuk mengakses dunia internet, bahkan perangkat-perangkat digital ya, untuk melakukan judi online, sehingga judi online ini berkembang begitu pesat. Nah, kemudian dari aspek nilai dan sosial, nilai budaya, bahwa ada kemungkinan bahwa ada suatu komunitas yang justru mengenai judi online itu dia izinkan dan dianggap itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, bahkan bisa itu adalah dilegalkan. Nah, dengan demikian ini juga yang menjadi pengaruh atau pemicu sehingga individu itu melakukan judi online. Itu ya dari perubahan sosial. Kemudian yang kedua adalah dari faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Ekonomi di sini saya maksudkan bahwa bisa dikategorikan bahwa ada kemungkinan mereka yang melakukan judi online itu adalah mereka yang kesulitan ekonomi, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau merubah pola hidup itu dengan melalui judi online, itu kan. Nah, apalagi dengan ekonomi sekarang yang semakin sulit, tingkat pengangguran semakin tinggi, maka itu juga bisa memacu sebagai salah satu penyebab mereka melakukan aktivitas judi online. Nah, kemudian dari kesenjangan sosial ini bahwa di masyarakat kita itu ada terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan yang miskin. Nah, inilah juga yang bisa menjadi pemicu mereka berlomba-lomba untuk melakukan judi online. Apalagi kalau misalnya mereka itu ingin menaikkan status sosialnya atau bahkan mencapai standar-standar tertentu. Akhirnya mereka harus memiliki mobil mewah, mereka harus membeli rumah mewah dan sebagainya untuk mempertahankan status itu. Supaya mereka mendapatkan suatu penghargaan bagi kelompoknya. Itu kan itu juga. Nah, kemudian aspek yang lain itu adalah mencakup dengan apalagi tentang media dan iklan ya, bahwa di tengah gencarnya media termasuk apakah media online itu mempromosikan itu iklan-iklan judi online secara masif dan agresif, sehingga itu kan juga bisa memicu kalangan-kalangan apakah anak-anak muda dan orang tua atau dewasa untuk mengakses judi online. Itu kan juga memberikan salah satu peluang untuk meningkatkan kehidupan ekonominya. Atmaras juga menyebut bahwa dampak yang dihasilkan dari judi online bukan hanya dari individunya saja, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat luas, yang juga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental. Dampak lain yang dihasilkan dari fenomena judi online, yaitu bisa menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga karena ketidakstabilan ekonomi yang dapat berimbas pada perceraian yang akan merugikan keluarga itu sendiri. Bahwa fenomena aktivitas ya judi online memang marak belakangan ini, ya itu pun juga menimpa mulai dari kalangan anak-anak sampai remaja dan dewasa. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri. Dan bahkan temuan dari PPATK itu pernah merilis dan saya pernah baca bahwa ada sekitar 2.237.000 orang itu melakukan aktivitas judi online, dan dari jumlah itu ada sekitar 80% itu mereka berada dalam ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, dan bahkan temuan PPATK juga itu merilis bahwa awal pertama tahun 2024 perputaran uang judi online itu mencapai sekitar 600 triliun. Dan lebih marak lagi sekarang itu adalah yang viral itu adalah judi online yang diviralkan itu yang dialami oleh anggota dewan ya, DPRD, DPR itu mencapai kisaran 1.000 orang. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Olehnya karena itu sangat penting bagi semua elemen masyarakat termasuk disiplin ilmu untuk mengkaji ini, termasuk dalam hal ini adalah sosiologi.
Atmaras juga menyebut bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, yaitu dengan pendidikan dan kesadaran, yang artinya sangat penting untuk melakukan kampanye kesadaran bagi masyarakat luas, termasuk kepada para penegak hukum dan lembaga pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa jika perlu ada program-program khusus yang harus dimasukkan untuk menjadi kurikulum dalam sekolah, sehingga kita bisa melakukan pencegahan dini kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu adanya rehabilitasi konseling bagi para pelaku judi online, seperti terapi individu atau melalui dukungan keluarga, serta pentingnya regulasi dan pengawasan bagi pemerintah Indonesia mengenai judi online. Andrea Rerin Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.